selamat pagi. Pagi ini kita akan belanja persiapan untuk Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Kemungkinan di Malaysia akan jatuh pada hari Jumat 21 Maret. Betul tak, Bu? Jangkaan, perkiraan lah. Tapi belum ada sidang isbat lagi di sini. Jadi kita tunggu ketentuan dari pemerintah. Pagi ini kita akan belanja untuk persiapan hari raya. Ada belanja ayam, belanja macam-macam. Ini pagi pukul berapa? 7.24 masih matahari belum naik sepenuhnya. Amin berapa ya? Amin 3 sebelum sebelum Lebaran. Jalanan sudah lengang, mungkin orang sudah cuti kerja, jadi masih kosong. Biasa kalau pagi-pagi tuh sudah ramai mobil di jalanan, ini kosong. Oke guys, ini sudah sampai di tempatnya. Oh, ini beratur panjang sih. Gila. Ini mungkin tempat penjagalan ayam, kambing, daging. Itu juga ada. Daging pinang. Kita di tempat untuk beratur dulu. Sini untuk ayam kan? Nah, betul. Jadi lain ayam nih sini. Dia panjang betul. Nah, ini harga untuk bagian-bagian ayam per kilo 7.000. Pakai ayam aja per kilo 7 ringgit. Oh ya, ada tambahan. Cukup berharga harganya. Lumayan lah. Itu kalau kalian boleh lihat tuh, banyak yang antri untuk beli ayam, beli daging di sini, karena di sini nggak cuma jual ayam, dia jual daging juga. Jadi untuk persiapan Lebaran di Malaysia itu seperti inilah kira-kira. Dia kebanyakan mungkin daging ayam, karena yang paling banyak beratur tuh, paling banyak antri daging ayam. Yang ini yang daging kambing atau sapi, saya nggak tahu daging apa ini, tapi sedikit yang beli gitu. Tuh, ini semua mobil-mobil, motor-motor, ini semua dari sana sampai sana ujung. Itu beratur untuk beli ayam. Tapi saya nggak tahu di sini jual daging ayam aja atau mungkin ada daging entok, bebek, angsa, nggak tahu. Kalau di kita mungkin di kampung-kampung di Indonesia tuh kebanyakan selain daging ayam juga daging entok gitu ya, daging itik. Sampai truk pun nggak bisa lewat, dia harus antri. Nah, ini nama tempat penjagalan ayamnya, rumah potong ayam, Dean's Frozen and Supplier. Ini Jalan Tebok, Haji Yusuf, Sungai Besar. Nah, sudah dipastikan ini halal karena sudah ada label cap halalnya. Jadi sesuai syariat. Pemotongan pun pastinya dengan lafaz Allah lah. Untuk orang Sungai Besar, salah berenang, mungkin yang
cari supplier ayam dengan harga yang mungkin terjangkau, bisa datang ke sini. Nah, biasa kalau di tempat pemotongan ayam itu kan bau ya. Kalau di sini saya dari tadi belum kecium bau nih, belum kecium bau ayam gitu. Jadi sudah dipastikan tempatnya higienis, bersih. Dia menjaga kualitas kebersihannya. Nah, ini pun ada ekor apa entah, ekor harimau mungkin. Ekor kambing atau sapi, kemungkinan sapi nih, panjang. Sapi ada ekornya nggak sih? Ada ya? Ya, ekor sapi lah nih, panjang. Semakin siang, semakin ramai yang datang. Ya, Bu. Oh. Ini berapa kilo, Bu? 5 ekor. Dia beli per ekor ke per kilo? Kilo 8,5. So dia memang jual harga dengan inilah per kilo lah, bukan per ekor. Kita tengok kat pasar hari ni berapa, kalau kat sini sekilo 8,5 hari ni. Tapi itu harga kilang kan nih? Kat pasar tuh dia supplier dari sini juga kan? Tapi dia jual buat semula, jadi dia cuma. Oke guys, kita udah dapat ayamnya. Kita dapat 2 kantong dan rupanya di sini tuh dijual per kilo, bukan per ekor. Tapi ada tak, Bu, yang jual per ekor? Per ekor yang tu, yang ayam pencen. Oh, ada juga yang jual per ekor, tapi ini kita beli yang per kilo. Ayam pencen yang lihat tu ni. Tak bau ke situ? Masuk besen ni. Oh, ini dia. Oke. Tadi berapa, Bu, yang ayam per kilo tuh? Sekilo 8,5. 8,5. 50 sen. Kira-kira berapa ekor tuh kalau? 5 ekor tadi RM61.20. Tuh Ibu tadi beli 5 ekor? Oh, banyak juga. Tapi itu jenis ayam apa? Ayam yang petelur ke? Ayam pedaging. Ayam bertelur seekor RM15 ayam pencen. Yang merah tuh kan? Yang dah tak bertelur. Ada lihat. Tapi orang sini ada ini tak, Bu, yang dia apa? Daging itik ke daging entok macam tu? Ada juga. Ada juga. Kena order kalau daging itik tu sebab tak banyak kat pasaran. Kat sini tak ada. Jadi tak ada. Dia jual ayam, daging kambing, lembu, sapi. Ini guys, pasar tumpah. Pasar tumpah jual jual, oh ya, jual daging, ada jual macam-macam. Daging je, Bu. Macam-macam. Di memang setiap pagi ada ke? Tak nak raya je. Oh, nak raya je. Oh, jadi pasar tumpah ni ada setiap menjelang lebaran aja. Jadi hari-hari biasa enggak ada. Sinonim dengan peningkatan jumlah kenderaan di lebuh raya. Wah, panjang tu. Jalan utama. Justru pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi UKS Boleh. yang baik jika orang ramai memilih angkutan awam untuk pulang Ada raya. motor tu. Angkutan awam seperti bas ataupun kereta merupakan pilihan. Oke guys, ini dia pasar tumpahnya. Nah, ini Expo. Ini kita udah pernah kesini 2 kali tapi nggak belanja. Kita cuma lihat-lihat aja. Mari kita menyeberang dulu. Nah, ada jual buah. Anggurnya segar-segar. Ini santan, Bu.
Ada jual ayam juga. Ini kepala kambing nih. Berapa nih bang? RM70. 70? Ha. Dia ada boleh kopekan kah atau macam mana? Tak ada. Kopek sendiri. Oh, okey. Harga RM70 guys. Okey, terima kasih. Kepala kerbau RM70. Oh, ini ada sayur-sayuran. Bahan-bahan makanan, petai, juga ada petai. Ikan. Ini bambu untuk lemang. Nah. 4 batang RM10. Jadi bambu segini pun mahal saya. Karena menjelang lebaran permintaan juga banyak. Demand juga banyak. Jadi untuk sebuah bambu RM10 untuk 4 batang. Ada jual cabai-cabai. Daun kelapa ini lontar. Bisa untuk ketupat. Ini dah ada orang punya. RM5 satu ni. Ni orang punya. Kalau satu ikan ni dapat banyak tak? Alamak. Itu dah pernah buat. 40 macam tu lah. 40. Mak dah kecil kita sana. Ini harganya. Ini jual juga ke? Jual. Yang Oh. ni RM7. Ada 10. Ada 10. Dah ada isi. Alah, tadi saya jenuh lah. Ni menu beli daun. Tempat macam ni ke? Hah? Nak tempat macam ni ke? Boleh lah. Boleh je. Beli sekali dulu. Boleh ke? Pandai ke ibu buat? Ini 100 kak? Ini 100 keping. 100 keping. Ni tengok ni. Harga. 50 keping ni. Yang 50 sini. Sebab kita kadang ada yang nak 50, ada yang nak 100. Lepas tu kita asyik, kita ikat lain lah. Bumbu yang udah jadi tinggal kalian pakai aja, masak. Gak perlu repot-repot giling. Oke guys, kita udah beli 3 batang. Satu untuk ketan, satu lagi untuk ketupat. Nak perlu bantu tak? Sana ya? Hai, Bunda. Ada satu Indonesia lupa. Ini guys, jangan lupa datang. kedai Cik Ani. Muka saya. Ain mana? Ain tidur. Selamat hari raya. Selamat hari raya. 15 tu ini dah. 15 tu jadi ambil Nah, ini jual macam-macam. Cik Ani ini kita saudara kita lah di sini. Biasa beliau jual ikan. Hari ini khusus menjelang lebaran beliau jual sayur-sayuran. Ini tanam sendiri ke Cik Ani? Mana you tanam? Weh. Ini tanam sendiri guys. Dah pula ni. Okay. Jangan lupa datang ke Ciani Market tepi stadium. Oke guys, kita sampai di destinasi berikutnya di Pasar Sungai Besar. Nah, ini pun cukup ramai tapi nggak terlalu ramai. Ibu kata mungkin besok baru mulai ramai karena hari ini masih belum cuti untuk sebagian orang, jadi masih ada yang bekerja, masih ada yang membuat aktiviti lain. Nah, kemungkinan besok baru ramai, penuh. Seperti inilah bentukan pasar tradisional di Malaysia. Cukup bersih. Ada warung-warung jual bumbu-bumbu, jual ini parutan kelapa.
Ini pun ada asam Jawa. Biasa mereka buat untuk masakan, sambal, macam-macam. Nah, ini adalah krisik. Dia ada dua jenis. Yang satu santan warna putih itu, yang ini krisik nih. Tadi ibu kata krisik ini biasa dipakai untuk bumbu instan rendang lah, untuk olahan daging. Tapi perlu ada bumbu lain juga. Jadi ini mungkin seperti penyedapnya untuk yang udah dicampur dengan bumbu-bumbu lain untuk masak rendang. Ada terasi juga, kalau di sini namanya belacan. Terasi. Dia asli Malaka. Nah, sekarang kita masuk dalam pasarnya. Wah, ini ada ikan besar betul. Mungkin ikan laut. Bahagian sayur, bagian ikan. Nah, ini untuk ikan, saya nggak tahu ikan apa, tapi ini harga 1 kilonya Rp13. Ini yang kecil-kecil nih. Ini kalian daripada yang mancing di sungai atau bendang, mendingan mancing di sini, sudah pasti dapat ikan. Ini untuk cumi ukuran sedang, 1 kilonya Rp40. Ini ukuran besar 1 kilo 32. Ada udang. Cumi itu kalau di sini namanya sotong. 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 Nah, sekarang kita di bagian sayur-sayur. Ada banyak macam-macam yang mereka jual. Ada terong, ada jeruk nipis. Ya, jeruk nipis ya. Nah, ini saya nggak tahu nih apa, tapi sering ada di nasi kandar. Ada nanas di bawah, nanasnya besar-besar. Ada bawang, ada kentang. Ada sayuran di sini. Paprika, timun. Putren. Nah, putren ini kalau jagung muda. Di sini ada, di luar ada keripik-keripik juga. Jajanan untuk lebaran. Oke guys, inilah belanjaan kita untuk persiapan lebaran nanti. Kita ada beli beberapa macam bahan seperti bawang, ikan, daging ayam, dan lain-lain. Nah, ini kita tadi beli untuk ketupat juga nanti. Oke guys, tadi kita udah beli lontarnya untuk buat ketupat. Nah, di Malaysia juga ada ketupat. Nah, seperti ini. Nah, ini ketupat. Nah, ini adalah karya dari Mbah. Mbah ini adalah keturunan Jawa di Malaysia. Jadi kalau di Selangor itu kebanyakan adalah dulu tuh adalah imigran yang dibawa oleh bangsa kolonial ke Semenanjung Melayu untuk sebagai mungkin Mbah ini generasi ketiga ya Mbah? Generasi ketiga kan? Dulu buyut kok mbahnya Mbah kan yang datang sini pertama kali kan? Mbah. Nah, kebanyakan kalau di daerah kita nih di Sungai Besar ini migrasi dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Jadi kebanyakan orang Jawa di sini tuh dari Jawa Timur, Ponorogo. Itulah sebabnya mungkin kalau kalian lihat di sosial media ada kebudayaan reog, jaranan, di Johor pun banyak macam tuh orang Jawa. Tapi nenek itu pacikan.
Nenek. Ini Pacitan. Oh, yang dari Ponorogo itu siapa, Mbak? Orang lain lah. Oh. Oh, jadi khusus Mbak ini dari Pacitan, Jawa Tengah. Nah, Jawa dan Tengah. dan kononnya masih ada komunikasi dekat sana, Mbak ya? Malong masih telepon-telepon kan dekat saudara dekat Jawa sana kan? Nah. Jadi Mbah ini generasi ketiga. Dulu itu mbahnya Mbah lah. Jadi Mbah, orang tuanya Mbah, lepas itu nenek mbahnya Mbah gitu. Nah, dia datang ke sini, mungkin sejarahnya memang banyaknya oleh kolonial Inggris itu dibawa untuk bekerja di perkebunan gitu ya, perkebunan atau konstruksi seperti itu. Dia bukan dibawa Inggris lah, di sana datang lah cari kerja. Nah, mungkin sebagian memang datang sendiri menggunakan kapal atau apa. Kan dulu kan tak ada. Nah, jadi budaya seperti ketupat ini pun masih lestari di sini. Kalau mungkin lontong seperti itu, ada aja yang buat, tapi lebih banyak orang di sini buat lemang. Dan Mbak ini masih boleh bahasa Jawa kan, Mbak? Mbak? Hah? Mbak esi iso bahasa Jawa kan? Iso. Iso. Nah, generasi sekarang ini yang dah macam bahasa umur Mbah halus nih. pun boleh. Nah, beliau masih bisa bicara bahasa Jawa gitu. Di generasi gen milenial, kecuali Gen Z lah, yang generasi sekarang itu memang mereka tidak tidak melestarikan bahasa Jawanya gitu. Jadi memang kebanyakan orang Melayu gitu. Jadi kalau kalian mungkin yang duduk di Sungai Besar, tinggal di Sungai Besar, kalian akan menjumpai banyak orang Jawa di sini. Dan Banjar. Banjar juga, Banjar. Banjarnya nggak tahu, Banjar Borneo Kalimantan atau Banjar Jawa. Kita kurang tahu Banjarnya mana. Jadi Ada Kampar. Kampar Riau. Kampar. Kampar dari Riau, dan Bugis paling banyak. Bugis tak ada kat sini, Bugis kat Sabah. Nah, intinya migrasi yang mungkin dari pulau-pulau yang sekarang jadi Indonesia kebanyakan dari Jawa, Bugis, Banjar, Riau gitu ya, kepulauan-kepulauan yang memang orang-orangnya dari dulu hidup nomaden gitu. Jadi semacam senang mengembara gitu, senang jalan jauh, pergi jauh, merantau seperti itu. Macam tuh ditahu buat Jenis ketupat. jenis ketupat. Tahunya ketupat bawang ada, ketupat entah macam mana, entah apa lagi entah. Saya ini aja tahunya. Macam-macam dibuat. 5 macam, 6 macam ada. Ketupat bawang. Entah macam-macam dibuat. Kita yang turun cuma ini aja.